Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Tidak apa-apa di sini, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan melihat busur petir yang lebat di tubuhnya, dan segera berhenti dan duduk bersila. Xiaoyan, yang sedang duduk bersila di kehampaan, perlahan menutup matanya, menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, dan memindahkan segel yang sedang dia latih di tangannya. Bas! Api hitam segera muncul dari tubuh Xiaoyan dan dengan cepat mengembun menjadi pusaran hitam yang menempel pada tubuh Xiaoyan. Segera setelah pusaran hitam ini terbentuk, mereka mulai dengan liar menarik kekuatan guntur di sekitar mereka, dan kekuatan melahap yang mendominasi tiba-tiba menyebar dengan cepat ke sekeliling. Setelah melahap 3 tubuh Nihility Devouring Flames berturut-turut, Xiaoyan dapat dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah versi kecil dari Nihility Devouring Flames. Sangat sempurna menggunakan Void Swallowing Flame, yang memiliki kekuatan untuk melahap segala sesuatu, untuk mengekstrak energi untuk latihan. Boom, 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 jaring guntur yang terdiri dari guntur sihir hitam menutupi Xiaoyan lapis demi lapis. Hampir semua kekuatan guntur dalam jarak 100 kaki dari area sekitarnya tertarik oleh kekuatan melahap yang sombong. Ular piton guntur hitam pekat dengan cepat mengelilingi Xiaoyan. Akhirnya, mengikuti pusaran hitam, mereka menabrak tubuh Xiaoyan satu demi satu seperti ngengat yang bertarung melawan api. Setelah disaring oleh Nihility Swallowing Flame, energi itu berubah menjadi energi yang sangat murni dan dikirim ke rute Fenjue, di sepanjang meridian untuk terus memperkuat sel, tulang, dan meridian di sepanjang jalan. Aura Xiaoyan dengan cepat menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang mengerikan. Melihat dari kejauhan, Xiaoyan, yang berada di medan petir, tampak seperti dewa petir kuno yang sedang berlatih di sini. Untuk sesaat, di medan guntur hitam ini, hanya terdengar suara guntur sihir hitam yang lewat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian, ketika semua ilmu hitam guntur dalam radius 1000 kaki ditelan oleh Xiaoyan, perubahan kualitatif akhirnya terjadi. Sosok kurus yang telah duduk diam di medan guntur hitam selama 3 bulan tiba-tiba membuka matanya. Hah! Guntur sihir hitam yang belum sempat dicerna dimuntahkan oleh Xiaoyan dari perutnya, lalu Xiaoyan bersendawa puas. Menghela nafas pada kekuatan yang melonjak seperti naga raksasa di tubuhnya, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan menghela nafas dengan santai. Pejuang bintang 6, sudah selesai. Sudah waktunya untuk pergi dan menemui guntur emas 9 suan untuk sementara waktu. Menurut legenda, 9 guntur emas misterius hanya dapat disebabkan oleh pemurnian ramuan emas kelas 9. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan berubah menjadi bayangan dan menghilang. Saat Xiaoyan semakin dalam, tekanan yang dideritanya menjadi semakin kuat. Sepanjang jalan, dia melihat guntur ilmu hitam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ular piton guntur hitam ini mengabaikannya dan bergegas lebih dalam. Xiaoyan tahu bahwa akhir itu akan datang, dan dia akhirnya berhenti. Guntur ilmu hitam pekat mengelilingi makhluk misterius yang jaraknya ribuan kaki, seolah-olah mereka sedang menyembah rajanya. Xiaoyan melihat ke arah guntur sihir hitam yang aneh ini, dan matanya tiba-tiba mengembun. Di tengah lautan guntur ini, seekor naga emas dengan mata tertutup rapat, berkelok-kelok dan terjerat, seluruh tubuhnya seolah-olah terbuat dari emas, tubuh naganya yang ramping terjerat dengan guntur emas yang pekat. Air guntur emas yang berubah dari guntur emas yang terlalu kuat menetes dari sisik emas yang sama dari waktu ke waktu, jatuh ke dalam kehampaan, dan tanpa diduga, kekosongan tersebut juga membuka lubang yang besar dan dalam. Samar-samar, kekuatan penghancur dan menakutkan diam-diam menyebar dari tubuh kuat naga emas itu. Itu membuat ruang hampa di sekitarnya terasa sangat terdistorsi. Guntur emas 9 suan sebanding dengan pejuang bintang 7. Sekarang aku telah menghasilkan banyak uang. Xiaoyan bergumam secara emosional dan agak di luar kendali. Boom! Guntur tiba-tiba meledak di telinga Xiaoyan. Dia menemukan bahwa naga guntur emas diam-diam membuka matanya di beberapa titik, dan sepasang mata naga besar menatapnya dengan dingin. Ha! Nakal, kapan kamu bangun? Kamu bahkan tidak memberitahuku, kamu membuatku takut. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega. Boom! Mungkin sebagai tanggapan terhadap Xiaoyan, naga guntur emas membuka mulutnya yang besar, dan kilat emas berukuran 100 kaki berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Orang besar,
Tidak ada gunanya. Meskipun kamu adalah guntur emas 9 suan yang bisa disebut sebagai orang suci pertarungan bintang 7, aku dapat dengan jelas melihat bahwa kamu sepertinya tidak bisa meninggalkan tempat itu. Nah, jika aku membacanya dengan benar, kamu berada di mengumpulkan roh. Sebagai orang suci pertarungan bintang 6, kamu tidak dapat menyakitiku tidak peduli bagaimana jika aku memegang api penelan kekosongan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menggambar lingkaran di depannya. Bas, pusaran api hitam besar muncul dengan cepat dari jarak 10 kaki dari Xiaoyan, menelan petir yang datang dalam satu tegukan. Di saat yang sama, energi mengerikan segera muncul dari tubuh Xiaoyan. Fen Jue di tubuh Xiaoyan, yang sudah siap berangkat, segera mulai berlari dengan kecepatan penuh, menyeret energi agung ini ke jalurnya dan mendorongnya ke seluruh tubuh. Dengar, tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menyakitiku. Bagaimana kalau kita membicarakannya? Kurasa aku bisa membantumu. Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan pusaran api hitam yang besar segera menghilang. Boom, boom, boom. Namun, yang meresponsnya lebih banyak kilat dan guntur. Dalam sekejap mata, sinar guntur sepanjang 100 kaki menghantam Xiaoyan. Sepertinya kita hanya bisa membicarakannya setelah bertarung terlebih dahulu. Xiaoyan mengerutkan kening dan melambaikan lengan bajunya. Segera, 10 pusaran api hitam menyala, dan kekuatan melahap yang sombong segera menelan mereka. Saat energi guntur emas berubah, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa budidayanya yang telah berhenti belum lama ini perlahan meningkat kembali. Boom, boom, boom. Melihat 10 guntur yang dipanggilnya ditelan oleh Xiaoyan lagi, naga guntur emas itu akhirnya menjadi marah. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan kolam guntur yang hampa terjadi kerusuhan. Naga guntur emas yang duduk di kolam guntur kosong sama sekali tidak takut dengan konsumsi energi. Dia melambaikan cakar raksasanya dengan ringan, dan ratusan petir emas muncul dengan cepat, menghantam Xiaoyan seperti badai. Hahaha, ayo, ayo, ayo. Xiaoyan, yang sangat gembira di dalam hatinya, tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan api hitam tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya seperti kekuatan yang luar biasa, terbentuk satu demi satu di sekitar tubuh Xiaoyan. Lubang hitam pekat menutupi seluruh tubuh Xiaoyan di belakang mereka. Hanya saja kesenangan Xiaoyan tidak bertahan lama, karena dia menemukan bahwa kecepatan penyerapan gunturnya tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan pemanggilan guntur naga guntur emas. Jika terus seperti ini, dia akan meledak hidup-hidup oleh sejumlah besar energi yang memasuki tubuhnya. Tepat ketika kultivasi Xiaoyan hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai tahap tengah dari orang suci pertarungan bintang 6, dia akhirnya mulai mundur atas inisiatifnya sendiri. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Setelah melihat ini, jejak ejekan melintas di mata besar naga guntur emas, dan kemudian menutup matanya lagi, yang terus-menerus berkedip dengan guntur. Tepat ketika Jiu Xuan Golden Thunder diam-diam bangga, terdengar ledakan keras, dan bagian dalam tubuh besarnya tiba-tiba meledak, dan cahaya guntur besar muncul di sepanjang retakan yang ganas. Yan, Jiu Xuan Golden Thunder menggerakkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan naga yang melengking kesakitan. Itu terbawa suasana. Agar berhasil mengumpulkan jiwa, ia telah berjongkok di sini selama ribuan tahun, hanya untuk mencapai lompatan terakhir. Baru-baru ini, ia telah mencapai masa kritis, dan sebagian besar energi serta kekuatannya telah dialihkan untuk menghadapi serangan balik energi internal yang dapat meletus kapan saja. Inilah bencana besar yang dihadapinya jika ingin mengumpulkan jiwa. Dalam ratusan tahun terakhir, ia sangat sukses dalam apa yang dilakukannya, sampai ia bertemu dengan manusia yang penuh kebencian. Tindakan mengalihkan sejumlah besar energi secara paksa untuk mengusir Xiaoyan, bagaimanapun juga, menghancurkan energi yang sangat rapuh keseimbangan dalam tubuhnya. Bagaimanapun juga, ia bukanlah makhluk dengan kecerdasan yang lengkap, bukan, ia bahkan bukan makhluk. Begitu gagal mengumpulkan jiwa, IQ-nya akan mengkhawatirkan dan hanya bisa mengandalkan naluri untuk bertindak. Sederhananya, sekarang ini agak picik. Aum, aum, aum. Jiu Xuan Golden Thunder meraung beberapa kali, dan semburan cahaya keemasan yang tak terukur tiba-tiba melonjak, bergegas menuju celah ganas dalam upaya untuk memperbaiki luka besar itu. Guntur ilmu hitam yang mengelilingi 9 guntur emas misterius di tengah seperti menyembah raja, mungkin menyadari krisis raja, menyebabkan sedikit keributan di lautan guntur hitam. Detik berikutnya,
Guntur ilmu hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak bersamaan, seperti tentara yang dengan murah hati mengorbankan hidup mereka, bergegas menuju luka mengerikan Jiuxuan Golden Thunder satu demi satu. Bang! Sekelompok cahaya keemasan yang lebih terang segera muncul. Berkat upaya tak kenal takut dari guntur ilmu hitam, luka besar itu akhirnya dihaluskan, dan bahkan ketidakseimbangan energi yang mendalam perlahan menghilang. Yin, Jiuxuan Jinlei meraung lelah. Hei, kawan, apakah kamu butuh bantuan? Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga Jiuxuan Jinlei. Jiuxuan Jinlei tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan waspada, dan sosok malang yang menyusut dan siap melarikan diri kapan saja segera muncul di hadapannya. Tentu saja, ini adalah sudut pandang Jiuxuan Jinlei, dan Xiao Yan pasti tidak berpikir demikian. Mata besar Jiuxuan Jinlei yang dipenuhi guntur dan kilat emas menatap Xiao Yan dengan dingin. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Menurutmu ini apa? Xiao Yan tiba-tiba memecah keheningan, membuka perspektif jiwa kaisar, dan meraih kekosongan dengan tangan kanannya, dan bola energi spiritual segera muncul di tangan Xiao Yan. Meskipun kelompok kecil energi spiritual ini dengan cepat menyebar dengan sendirinya karena tidak ada cara khusus yang digunakan untuk melestarikannya, Jiuxuan Jinlei masih sangat sensitif untuk mendeteksi sesuatu. Energi spiritual, yaitu energi spiritual, yang dibutuhkan untuk mengumpulkan roh. Keberadaan aneh yang tidak terlihat dan tidak berwujud ini dapat membantunya memaksimalkan keseimbangan energi mengerikan di tubuhnya yang dapat merajalela kapan saja. Aum, Jiuxuan Golden Thunder menggelengkan kepala naganya yang besar sedikit, dan jejak emosi pencarian segera dikirimkan ke Xiao Yan. Xiao Yan, yang menerima sinyal ini, sangat gembira dan berkata, saya benar-benar menerima umpannya. Jika dia bisa tertipu, dia akan menjadi preman dari alam suci pertarungan bintang 7. Tenang, pastikan tenang, dan mantap. Sebenarnya, akumulasi energimu sudah cukup. Hanya saja kamu tidak bisa mengumpulkan energi spiritual yang cukup untuk membantumu menyeimbangkan serangan energi, jadi itu ditunda sampai sekarang. Aku bisa menyiapkan susunan pengumpulan roh yang besar untukmu. Seluruh tubuhmu diselimuti, membantumu mengekstrak energi spiritual yang tersebar di seluruh kehampaan tanpa batas. Dengan bantuan formasi pengumpulan roh, kamu dapat segera mulai mengumpulkan roh, dan kesuksesan hanya dapat dicapai dalam sekejap. Kegembiraan di hatinya. Aum, begitu Xiao Yan selesai berbicara, Jiuxuan Golden Thunder meraung tidak sabar. Pantas saja orang ini perlu mengumpulkan jiwanya. Sepertinya IQ-nya sangat kurang. Sebenarnya ia bahkan tidak menanyakan Xiao Yan tentang syarat untuk membantunya, dan membiarkan Xiao Yan membantunya. Tidakkah anak bodoh ini mengetahui kebenaran bahwa gratis adalah yang paling mahal? Saat Xiao Yan mengatur formasi pengumpulan roh nanti, tambahkan sedikit kekuatan jiwanya ke dalamnya. Dengan cara ini, setelah pengumpulan roh berhasil, keintiman Jiuxuan Jinlei dengan Xiao Yan akan meningkat dengan kecepatan geometris. Oke. Aku akan menyiapkan formasi pengumpulan roh untukmu sekarang. Harap berhati-hati agar tidak menyerangku. Xiao Yan mengangguk dengan lebih tenang. Jiwa alam kaisar, keluar. Xiao Yan tiba-tiba membuat segel dan berteriak dengan suara rendah. Bas! Raksasa kokoh setinggi 1000 kaki segera muncul dari tubuh Xiao Yan, memancarkan paksaan yang sangat menakutkan. Sedikit ketakutan melintas di mata naga besar Jiuxuan Golden Thunder. Meski pikirannya belum sehat, namun masih tercium sedikit aroma keabadian dari raksasa setinggi 1000 kaki ini, yaitu eksistensi yang mampu menghancurkan asal-usulnya. Aku melihat raksasa sepanjang 1000 kaki itu perlahan mengulurkan 2 jari rampingnya, mengarahkannya ke pedang, dan menunjuk ke pena. Pena itu bergerak cepat melintasi kehampaan seperti naga dan ular, dan segera menghilang ke dalam kehampaan. Hei, setelah beberapa saat, raksasa setinggi 1000 kaki itu tiba-tiba membubarkan jari pedangnya dan menamparkan kekosongan dengan tangannya yang besar. Boom! Formasi besar berwarna putih susu berukuran 10.000 kaki segera muncul dari kehampaan, tepat pada waktunya untuk mengelilingi tubuh besar Jiuxuan Golden Thunder di tengahnya. Raksasa setinggi 1000 kaki itu segera mulai membentuk segel dengan kecepatan kilat, dan serangkaian segel yang mempesona terjepit dalam sekejap. Pada akhirnya, segel tangan itu tiba-tiba berhenti, dan dia berteriak dengan suara rendah. Formasi pengumpulan roh, mulai. Kalimat ini sepertinya memicu saklar tak terlihat. Umumnya,
Susunan besar yang menempati kekosongan luas tiba-tiba menyala, dan sinar energi putih susu yang rumit dan teratur segera muncul di mata satu orang dan satu naga. Formasi pengumpulan roh akhirnya mengungkapkan warna aslinya. Aum, melihat formasi raksasa itu, Jiuxuan Jinlei meraung dengan suara rendah karena merasa tidak nyaman. Bas, saat formasi pengumpul roh mulai bergerak, kekuatan isap yang mengerikan menyebar dengan cepat ke segala arah. Energi spiritual yang awalnya tersembunyi di berbagai tempat di kehampaan berkumpul seperti sungai yang deras dan mengalir dengan cepat menuju pusat formasi. Boom! Sinar cahaya putih susu seperti pilar Optimus tiba-tiba melesat keluar dari tengah formasi, dan menghantam 9 guntur emas misterius di tengah formasi seperti kilat. Boom! Saat Jiuxuan Jinlei dipukul, energi spiritual di pilar cahaya putih susu mengalir ke tubuhnya seperti kekuatan yang luar biasa. Reiki, aura yang tak ada habisnya. Inilah aura yang diinginkannya. Jika kita tidak berkumpul sekarang, lalu kapan akan lebih baik? Raksasa 1000 kaki tiba-tiba berteriak dengan kekuatan jiwanya yang tiada taraf. Boom! Raungan yang seperti prasejarah langsung mengguncang Jiuxuan Golden Thunder hingga berkeping-keping. Aum! Raungan naga yang sangat bersemangat terdengar. Seluruh tubuhnya berwarna emas seperti naga raksasa yang terbuat dari emas, dan perlahan-lahan menutup mata naganya yang besar. Tubuh naga ramping itu dipelintir dengan cahaya keemasan, dan evolusi dimulai. Energi spiritual yang tersembunyi di ruang hampa diekstraksi oleh formasi pengumpulan roh dengan cara yang agak gila, dan kemudian dituangkan ke dalam tubuh Jiuxuan Golden Thunder secara terus-menerus. Dalam sekejap, tubuh besar Jiuxuan Golden Thunder sepenuhnya diselimuti lapisan kabut putih, dan gelombang magis dan sedikit tidak jelas perlahan-lahan muncul. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Sekarang terserah padamu. Xiao Yan menghela nafas dengan santai dan segera terbang ke pinggiran lapangan guntur ini. Ini adalah markas Jiuxuan Golden Thunder, dan panggungnya harus diberikan padanya. Dan Xiao Yan, dia menemukan tempat di luar untuk melanjutkan budidayanya. Salah satunya adalah menunggu hasil pengumpulan roh Jiuxuan Jinlei. Jika perkiraannya tidak salah, hasilnya akan tersedia dalam waktu sekitar 1 bulan. Jika dia berhasil, Xiao Yan akan memiliki master yang sebanding dengan 7 Star Fighting Saint. Jika gagal, Xiao Yan juga bisa mendapatkan salinan bahan utama untuk menyempurnakan pil kesengsaraan guntur. Kedua, Xiao Yan ingin melihat apakah dia bisa membuat terobosan lain selama periode ini. Berkat guntur emas 9 suan dan pemboman tanpa pandang bulu, dia saat ini hanya selangkah lagi dari tahap tengah Doseng bintang 6. Fen Jue, berbaliklah. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila di kehampaan, tiba-tiba membuat segel dan berteriak dengan suara rendah. Bas! Pusaran gelap yang diubah oleh api penelan kekosongan sekali lagi mulai menarik guntur sihir hitam di sekitarnya, menelannya ke dalam perutnya, dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam tubuh Xiao Yan. Void Thunderpon terdiam beberapa saat, hanya menyisakan suara gemuruh guntur dan suara samar auman naga yang kuat. Sebulan kemudian, waktu berlalu seperti air. Bas. Xiao Yan, yang telah berlatih keras selama sebulan, akhirnya mulai rileks, dan lapisan riak energi yang mendominasi perlahan keluar dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan, yang peka terhadap hal ini, segera mulai meningkatkan dampaknya pada energi eksternal. Guntur sihir hitam yang berubah menjadi ular piton petir satu demi satu dengan cepat ditarik dan ditelan oleh api penelan kekosongan, berubah menjadi aliran energi murni. Agar Xiao Yan mencapai level ranah. Boom, 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 didorong oleh Xiao Yan, energi di tubuhnya terkondensasi menjadi naga yang kuat, dengan panik menghantam penghalang tebal. Tiba-tiba, sebuah tangan besar diletakkan di punggung Xiao Yan. Detik berikutnya, energi murni yang luar biasa mengalir di sepanjang tangan besar ini, mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti gelombang laut, dan akhirnya menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika energi murni ini mengalir melalui meridian dan otot di tubuh Xiao Yan, hal itu justru menimbulkan rasa mati rasa yang halus. Jejak energi seperti listrik diam-diam menembus, dan semua organ di tubuh Xiao Yan melepaskan emosi gembira yang luar biasa. Xiao Yan, yang berada pada saat kritis, tidak tahu siapa orang yang datang, jadi dia memanfaatkan situasi tersebut dan mengambil energi murni dan mengirimkannya ke tubuh naga besar. Setelah menerima bantuan yang kuat, Dalong langsung jatuh ke dalam kondisi kekerasan. Dia mengangkat kepalanya dan menyerang dengan liar,
benar-benar menembus penghalang tebal dalam 3 atau 2 pukulan. Xiao Yan telah resmi memasuki tahap tengah dari Six Star Fighting Scene. Bas, Xiao Yan membuka matanya, dan 2 sinar petir tiba-tiba muncul dari mata Xiao Yan dan segera menghilang. Kamu sudah bangun, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya dan berbalik perlahan. Dia sepertinya tahu siapa orang itu. Saya melihat seorang pemuda yang agak tegap berdiri dengan hormat di depan Xiao Yan. Pemuda ini terlihat lebih muda dari Xiao Yan, baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia berpakaian mirip dengan Xiao Yan, keduanya mengenakan jubah hitam. Yang lebih aneh lagi adalah alisnya terlihat sangat mirip dengan Xiao Yan, dan dia terlihat seperti adik dari adik Xiao Yan. Hanya saja temperamen Xiao Yan lebih dewasa dan mantap, tubuhnya ramping dan kurus, serta penampilannya lebih tampan. Temperamen pria ini lebih cuek dan awet muda, badannya kuat, dan penampilannya terlihat lebih tegar. Namun jika orang luar melihat Xiao Yan berdiri bersama orang ini, mereka mungkin akan mengira orang tersebut adalah saudara kandung Xiao Yan. Xiao Yan merasa sedikit bingung saat ini. Bukankah mungkin target transformasi Jiu Xuan Jinlei adalah dia? Ngomong-ngomong, Xiao Yan adalah manusia yang pernah dilihat Jiu Xuan Jinlei, dan asal-usul jiwanya memiliki jejak kekuatan jiwa Xiao Yan. Sangat mungkin bahwa template yang dirujuk Jiu Xuan Jinlei saat bertransformasi adalah peradangan Xiao Yan. Masalah ini adalah masalah besar, mengapa dia datang ke Void Thunder Pond untuk mencari adik laki-laki untuk dirinya sendiri. Kuncinya adalah penampilan adik laki-laki ini lebih mirip Xiao Yan sendiri daripada Xiao Ding dan Xiao Li. Namun, perkataan orang di depannya mematahkan ilusi Xiao Yan. Ayah, pemuda yang tampak agak hijau itu memanggil dengan suara rendah. Tidak, tidak, aku bukan ayahmu. Aku belum menikah. Dari mana aku mendapatkan anakku? Petik 2, tapi kamu membentukku, kamu adalah ayahku. Pemuda itu menatap Xiao Yan dengan aneh, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "His." Xiao Yan merasakan sakit gigi saat ini. Karena ada jejak jiwa Xiao Yan yang membekas di asal mula jiwa Jiu Xuan Jinlei, Xiao Yan pasti merasakan perasaan bercampur darah saat melihat pemuda ini. Selain itu, jejak jiwa Xiao Yan bukanlah jejak sederhana, ini berisi beberapa akal sehat, rahasia, sejarah, metode kultivasi, dari benua Doqi. Jika Jiu Xuan Jinlei berhasil mengumpulkan roh dan berhasil bertransformasi, maka informasi warisan yang ditinggalkan oleh Xiao Yan setidaknya dapat menjamin bahwa Jiu Xuan Jinlei memiliki pemahaman awal tentang benua Doqi, yang tidak ada saat berkomunikasi dengan orang lain. Tapi karena itu, Jiu Xuan Jinlei diminta memanggilnya ayah. Tidak, tidak, ini terlalu menakutkan. Xiao Yan tidak ingin menjadi seorang ayah sekarang. Baiklah, Jiu Xuan, bagaimana dengan ini? Ada pepatah di dunia manusia yang disebut, kakak laki-laki itu seperti ayah. Bagaimana kalau kamu memanggilku kakak? Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, saudaraku. Jiu Xuan Jinlei segera memanggil tanpa ragu-ragu. Ya, Xiao Yan mengangguk ringan. Aku hanya bisa menghela nafas dalam hati, oh, dibandingkan dipanggil ayah atau menjadi ayah, lebih nyaman dipanggil kakak. Tapi sepertinya Xiao Zanxi menjadi seorang ayah lagi. Lupakan saja, ambillah saja, jika Xiao Zan tahu bahwa Xiao Yan menemukan dia seorang putra dengan kekuatan yang sebanding dengan Seven Star Fighting Scene, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Kalian pasti tahu kalau Xiao Zan sendiri masih seorang semi-suci tingkat tinggi, dan masih ada jarak sebelum dia bisa mencapai ranah petarung. Setelah mencerna sepenuhnya semua informasi dalam jejak jiwa Xiao Yan, Jiu Xuan Jinlei sedikit bersemangat untuk mencoba, karena namamu Xiao Yan, dan aku berubah dari Jiu Xuan Jinlei, maka aku akan melakukannya. Bagaimana kalau memanggilku Xiao Xuan? Bahkan jika kamu dipanggil Xiao Jiu, kamu tidak dapat memanggilku Xiao Xuan. Ada leluhur hidup dari klan Xiaoku yang bernama Xiao Xuan. Jika kamu memanggilku dengan nama yang sama, itu akan terjadi menjadi pelanggaran bagi orang dewasa itu. Yan menjelaskan dengan tercengang. Oh, kalau begitu izinkan aku memanggilmu Xiao Jiu. Kamu bisa memanggilku Xiao Jiu saja. Jiu Xuan Jinlei mengubah kata-katanya dengan acuh tak acuh. Petik 2. Oke, kata Xiao Yan dengan kedutan di sudut matanya. Dia adalah pemberi nama terkenal di klan Xiao, jadi jangan biarkan dia memberi Jiu Xuan Jinlei nama yang bermartabat.
Jika Xiao Yan benar-benar diminta untuk memikirkannya, Xiao Yan mungkin akan berkata, Xiao Long, betapa noraknya. Ngomong-ngomong, saudaraku, kekuatanku saat ini berada di tahap tengah dari Sein pertarungan bintang 7. Dengan guntur emas 9 Suan yang aku kendalikan, aku mungkin bisa bersaing dengan mereka yang berada di tahap awal dari Sein pertarungan bintang 8. Bagaimana kekuatanku? Bolehkah aku membantu saudaraku? Jiu Xuan Jinlei atau Xiao Jiu menyentuh kepalanya dan bertanya dengan malu-malu. Apa yang dikatakan Xiao Jiu memang benar. Jiu Xuan Jinlei, sebagai seorang alkemis, hanya akan muncul ketika dia memurnikan ramuan emas kelas 9. Setiap gerakan yang terjadi pasti akan menghancurkan bumi, dan dunia akan bergetar. Bahkan jika Master Fighting Sein biasa secara tidak sengaja mendapat sedikit, itu akan berubah menjadi Fly Ash dalam sekejap. Ya, ini terutama mengacu pada Fighting Sein tingkat rendah. Tentu saja, bahkan di zaman kuno ketika yang kuat jatuh, jumlah kemunculan 9 guntur emas misterius hanya segelintir. Di benua Douqi saat ini, belum ada berita tentang kemunculan Jiu Xuan Golden Thunder selama hampir 10.000 tahun. Bagaimanapun, alkemis nomor 1 di daratan adalah Master Xiao Yan, Yao Chen. Dia hanyalah seorang alkemis Xuan dan kelas 9. Meskipun semua orang suci petarung tingkat tinggi memiliki sarana untuk bersaing dengan 9 guntur emas misterius, Xiao Jiu dapat dengan mudah menantang 9 guntur emas misterius dengan mengendalikan 9 guntur emas misterius. Xiao Yan hanya ingin memuji Xiao Jiu, tapi kemudian dia memikirkannya dan tidak bisa membiarkannya begitu bangga, jadi dia tampak meremehkan dan menulis tidak buruk. Petarung suci, evaluasi Santa Petarung bintang 7. Kalau begitu sepertinya aku masih tertinggal jauh, saudaraku, aku pasti akan bekerja keras untuk berlatih. Xiao Jiu mengepalkan tinjunya dan menanggapi dengan semangat yang tinggi setelah mendengar ini. Baiklah, ayolah. Xiao Yan mengangguk dengan arogan, lalu berkata, sekarang semuanya sudah selesai, ayo keluar dari sini. Tunggu sebentar, aku punya hadiah untukmu. Xiao Jiu menghentikan Xiao Yan dan berkata. Kemudian, di bawah mata Xiao Yan yang penuh dengan api aneh, Xiao Jiu tiba-tiba mengulurkan tangan besarnya, meraihnya dengan kuat di kehampaan, dan berteriak, guntur akan datang. Boom, 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 ada distorsi di kedalaman ruang hampa, dan guntur emas pekat keluar dari bagian terdalam dari ruang hampa. Di bawah aksi kekuatan yang kuat, ia dengan gila-gilaan menekan ke arah tengah. Dalam sekejap, cahaya keemasan di seluruh langit dengan cepat mengembun menjadi naga emas yang terlihat seperti terbuat dari emas. Naga emas raksasa ini memiliki panjang beberapa ribu kaki, berkelok-kelok di kehampaan di atas kepala kedua pria itu. Tubuh rampingnya terjerat dengan guntur emas yang pekat. Aum, aum, aum. Saat ini, ia melihat ke langit dengan sepasang mata naga emas yang melebar dan mengaum, tapi tidak ada emosi sama sekali di mata itu, sepertinya hanya bola murni. Energi. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah naga petir raksasa dengan ekspresi gembira di kepalanya, dan berkata dengan lembut, ini dia. Dalam 1000 tahun terakhir, saya telah memiliki cahaya spiritual, dan samar-samar saya menyadarinya bahwa, terlalu banyak tenaga adalah faktor terbesar yang menghambat kesuksesan saya dalam mengumpulkan jiwa. Jadi selama bertahun-tahun, saya telah membuang kelebihan energi dan menurunkan berat badan. Setelah melemahkanku, sekarang aku telah berhasil mengumpulkan rohku, energi yang dikeluarkan dari tubuhku tidak ada artinya bagiku, jadi aku akan memberikannya padamu. Xiao Jiu mengangguk ke arah naga emas. Terima kasih banyak, Xiao Jiu. Kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Ini benar-benar hadiah yang luar biasa. Dengan itu, bahan utama terpenting untuk menyempurnakan pil kesengsaraan guntur kini tersedia. Haha. Tolong lihat metode Xiao Jiu. Xiao Jiu tersenyum seolah sedang menerima pujian, segera membuat segel dengan satu tangan, dan berteriak, Ning. Aum, seperti yang Jiu katakan, dia segera meringkuk tubuh langsingnya, yang panjangnya beberapa ribu kaki, menjadi bola dan mulai berputar dengan liar. Boom, di tengah kilat dan guntur, semburan cahaya keemasan yang tak terukur tiba-tiba keluar dari tubuh naga emas, menerangi sebagian besar ruang kosong. Ups. Selama putaran berputar, ramuan emas seukuran kepalan tangan bayi tiba-tiba keluar dari kedalaman pusaran, dan fenomena pusaran emas yang perkasa juga menghilang. Melihat ini, Xiao Jiu meraihnya dengan santai,
dan ramuan emas yang halus dan bulat tergeletak dengan tenang di telapak tangannya yang lebar. Dari waktu ke waktu, busur petir emas melintas di permukaan ramuan itu. Samar-samar, kekuatan destruktif dan menakutkan menyebar secara diam-diam dari benda kecil ini. Saudaraku, Xiao Jiu mengirimkan ramuan emas di telapak tangannya ke arah Xiao Yan. Kamu tertarik? Ayo pergi. Xiao Yan mengambilnya dengan lembut, lalu melambaikan lengan bajunya dan membungkus Xiao Jiu lalu menghilang. Perjalanan menuju Void Thunder Pond telah berakhir. Istana Kaisar Naga, saudaraku, kamu akhirnya kembali. Sudah 4 bulan sejak kamu berangkat ke Void Thunder Pond. Jika bukan karena induksi segel naga antara kamu dan aku akan mengira kamu telah menghilang. Tetap kamu, saudara. Oke, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau dan bermain selama kamu mau. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku masih harus berurusan dengan urusan keluarga yang merepotkan ini. Ziyan meletakkan pena di tangannya dan mengusap pergelangan tangannya yang sakit, melihat ke arah orang yang tiba-tiba muncul di aula. Pemuda berjubah hitam itu mengeluh. Aku mendapat sedikit keuntungan, jadi aku tinggal lebih lama. Xiao Yan mengangguk ringan. Hei, saudaraku, siapa orang di belakangmu ini? Aku sebenarnya tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Dia terlihat mirip denganmu. Mungkinkah dia putra keempat paman Xiao San? Ziyan tiba-tiba menyipitkan matanya dengan sikap bermartabat. Mata ungu keemasannya menatap sosok di belakang Xiao Yan yang 3/3-nya mirip dengan Xiao Yan dengan penuh minat. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan telah mengalami banyak petualangan dalam beberapa tahun terakhir, dan Xi Yan juga tidak tinggal diam. Sebagai naga dan phoenix kuno dengan darah bangsawan, dapat dikatakan bahwa meskipun dia tidak berlatih setiap hari, fisik istimewanya akan secara otomatis menarik dan melahap energi antara langit dan bumi, dan budidayanya akan meningkat secara alami. Namun budidaya pemuda misterius yang diduga sebagai adik Xiao Yan ini sebenarnya tidak terlihat oleh Ziyan, seorang santo petarung bintang 5. Ziyan ini tidak yakin. Belum lagi kakaknya yang mesum, Xiao Yan. Mengapa bakat kultivasi orang lain lebih baik dari Ziyan-nya? Aku, Ziyan, tidak menerimanya. Xiao Jiu awalnya adalah guntur emas 9 suan di bagian terdalam dari kolam guntur void. Setelah ribuan tahun terakumulasi, dia berhasil mengumpulkan jejak cahaya spiritual. Kali ini dia tercerahkan olehku dan berhasil mengumpulkan roh dan menjelma menjadi wujud manusia. Kamu bisa menyebutnya Xiao Jiu atau Xiao Jiu. Xiao Yan menepuk bahu Xiao Jiu dan memperkenalkan. Xiao Jiu, tubuhnya adalah 9 guntur emas misterius. Ternyata Dan Lei juga bisa berbentuk, luar biasa. Ziyan kaget sesaat lalu bergumam. Dibentuk oleh guntur emas 9 suan, tumit ini lebih langka daripada naga dan phoenix kunonya, bukan? Dalam sejarah klan naga kuno Taiksu, buah asal naga phoenix muncul sebanyak 7 kali, dan 5 kali berhasil diperoleh oleh klan naga kuno Taiksu dan klan Tianhuang kuno, dan naga phoenix kuno diperoleh. Jika Ziyan dimasukkan, total 6 naga dan burung phoenix purba telah muncul di benua Douki, yang berarti betapapun langkanya naga dan burung phoenix kuno, 6 di antaranya pernah lahir. Dan sepertinya ini satu-satunya keberadaan yang dibentuk oleh makhluk spiritual langit dan bumi seperti Jiuxuan Golden Thunder. Bagaimanapun, bahkan untuk klan setua naga kuno Taiksu, tidak ada preseden Dan Lei yang tercatat dalam sejarah klan tersebut. Mengapa Dan Lei tidak bisa bertransformasi? Semua makhluk spiritual di dunia memiliki peluang untuk bertransformasi, tetapi peluangnya kecil atau besar. Kaisar Dou terakhir di benua Douki, Kaisar kuno Tuoshe, tubuhnya adalah api yang aneh. Kata Yan sambil tersenyum. Hehe, aku tidak bisa melakukannya tanpa pembelajaran dan keterampilan. Ziyan menjulurkan lidahnya dan tersenyum. Suster Ziyan, kata Xiao Jiu sambil tersenyum malu-malu. Saudari Ziyan, yah, lumayan, Xiao Jiu, aku sangat mengagumimu. Mata Ziyan langsung berbinar dan dia berkata. Tepat ketika keduanya masih hendak berbicara, deru langkah kaki memasuki aula, dan 3 orang di aula tanpa sadar melihat ke arah pintu aula. Kailin dan yang lainnya masuk dengan cepat. The Little Medical Immortal adalah orang pertama yang berbicara. Saudara Xiao Yan, sesuatu telah terjadi. Alam batu menghilang. Klan batu secara misterius kehilangan kontak. Guru segera memerintahkan kami untuk kembali ke alam bintang segera. Apa? Klan batu menghilang. Giliran Xiao Yan yang terkejut. Dia tahu bahwa tangan gelap di balik layar bergerak lagi.
Saat ini, baru 11 bulan berlalu sejak klan jiwa menghancurkan klan roh. Ziyan, aku ingin segera kembali ke alam bintang, dan sekaranglah waktunya ketika situasinya berubah. Tianfu mungkin membutuhkan kalian 3 suku untuk mengeluarkan pernyataan terlebih dahulu. Xiaoyan berkata kepada Ziyan dengan ekspresi tegas. Aku mengerti, ikut aku akan membawamu ke lorong luar angkasa. Ziyan mengangguk, mengangkat tangan gioknya, dan kekuatan ruang yang melonjak segera keluar dari udara, membungkus semua orang, dan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Batas bintang, Aula Guru Sekte. Xiaoyan, yang bergegas kembali dari Pulau Naga Kuno, bahkan tidak merasa hangat di bangku di bawah pantatnya, jadi dia bertanya kepada Yao Chen, Guru, klan batu juga telah diracuni oleh klan jiwa. Bukankah ruangnya lorong-lorong di 6 alam kita sudah hilang? Apakah kamu sudah membersihkan semuanya? Oh, kami ceroboh kali ini. Setelah beberapa pertukaran, kami berpikir bahwa setelah klan jiwa baru saja menyerang klan roh, hal itu tidak akan mungkin terjadi sebelum klan jiwa, seluruh klan roh telah dicerna. Serang klan kekaisaran yang tersisa. Selain itu, semua jalur ruang antara 6 alam telah dibuka, dan kami sedikit bersantai untuk sementara waktu. Siapa sangka itu kurang dari setahun setelah roh klan dimusnahkan, klan jiwa akan dengan berani menyerang klan batu. 3 hari yang lalu, Tianfu dan 4 suku lainnya menemukan bahwa jalur luar angkasa menuju klan batu dan semua komunikasi dengan klan batu terputus. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi, kami segera mengirim sejumlah besar orang kuat ke alam batu. Tetapi pada saat kami tiba di lokasi asli alam batu telah benar-benar lenyap. Saya khawatir kekosongan yang menelan api sudah pindah dengan alam batu yang telah ditelannya. Yao Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Bangun, apakah sudah dipastikan bahwa klan batu telah menghilang sebagai satu keluarga? Dan apakah Kaisar Gyokuno Tuoshe di tangan klan batu juga menghilang? Xiaoyan berdiri dan mengambil 2 langkah untuk memastikannya. Kami telah mengkonfirmasi berita dari klan kuno. Sitian, pemimpin klan batu, menggunakan cara yang hebat untuk memindahkan Kaisar Gyokuno Tuoshe ke tangan klan kuno sebelum dia dibunuh. Oleh karena itu, klan jiwa misi terpenting dalam operasi ini adalah saya tidak mengerti. Setelah mengatakan ini, Yao Chen akhirnya terlihat lebih baik. Aliansi 6 suku dan 1 pemerintahan telah dibentuk, dan bahkan klan jiwa dapat menemukan celah. Klan jiwa sangat pandai dalam hal itu. Petik 2. Dadada, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cepat, dan Tuan Feng masuk dengan cepat. Guling pergi ke pertemuan 5 klan perang atas namaku sebelumnya, dan sekarang dia seharusnya membawa keputusan 4 klan lainnya. Yao Chen menjelaskan kepada Xiaoyan dengan suara rendah. Tuan Feng berjalan ke aula dengan cepat dan mengangguk sedikit ke arah Xiaoyan. Wajah lamanya penuh kesungguhan dan tidak ada jejak senyuman hangat di masa lalu. Yao Chen, para pemimpin tertinggi dari 5 partai telah memutuskan untuk mengumumkan aliansi kita mulai sekarang, mengumumkan kepada seluruh Zongsu pelaku sebenarnya dari pemusnahan klan roh dan klan batu, mengungkapkan wajah sebenarnya dari klan jiwa, dan aliansi akan langsung mendeklarasikan perang terhadap klan jiwa. Tuan Feng berkata, dia berbicara dengan sangat cepat. Pertanyaannya memiliki arti yang dimaksudkan, apalagi yang ada di sana. Yao Chen mengangguk tanpa terkejut. 5 keluarga kami dengan cepat membentuk koalisi 5 partai untuk menarik semua benteng klan jiwa di Zongsu, dan kemudian menyerang dunia jiwa. Kata Tuan Feng sambil menghela nafas lega. Selama klan jiwa menyerbu alam batu dan menemukan lorong luar angkasa itu, maka klan jiwa seharusnya sudah tahu tentang aliansi 6 ras dan 1 pemerintahan kita. Klan jiwa tidak bodoh. Jika kita menyerang dunia jiwa dengan cara ini aku khawatir yang akan kita lihat hanyalah ruang hampa yang gelap. Xiaoyan berkata sedikit bingung. Tujuan awal dari operasi kita kali ini adalah untuk merobohkan gunung dan mengguncang harimau, memaksa klan jiwa sepenuhnya ke dalam kegelapan, dan membuat mereka melompati tembok. Dan kita juga harus memberikan penjelasan kepada orang-orang di bawah, sekutu tidak boleh mati sia-sia seperti ini. Tuan Feng berkata dengan lembut kepada Xiaoyan menjelaskan. Xiaoyan tiba berkata, begitu, karena kita mengetuk gunung untuk mengguncang harimau, maka kamu akan memimpin operasi ini. Kamu dapat mengambil setengah dari orang suci yang bertarung di Tianfu. Dan memberitahu Tuan Feng. Baiklah, saya akan segera melakukannya. Tuan Feng baru saja datang dan pergi dengan tergesa-gesa.
Tidak lama setelah pertempuran Valen Summit yang mengejutkan Zhongzhou berakhir, serangkaian peristiwa mempesona kembali terjadi di Zhongzhou. Pertama, di antara 8 suku kuno, suku Xiao, Kuno, Yan, Guntur, dan Yao, dan aliansi Tianfu, kekuatan super lainnya di Zhongzhou, tiba-tiba mengumumkan aliansi strategis. Sebelum orang-orang di Zhongzhou bertanya-tanya bagaimana makhluk aneh bernama klan Xiao bisa bercampur menjadi raksasa baru ini, aliansi 5 klan dan 1 pemerintahan bersama-sama mengumumkan, 3 hari yang lalu, klan batu di antara 8 klan kuno juga mengikuti contoh tersebut dari klan roh. Mengikuti jejak mereka, klan batu binasa. Pelaku sebenarnya yang menghancurkan suku roh mayat hidup dan suku batu adalah suku jiwa di antara 8 suku kuno. Istana jiwa adalah kekuatan periferal dari klan jiwa, dan klan jiwa adalah penyebab sebenarnya di balik momok seluruh benua selama ribuan tahun. Untuk membalas dendam klan roh dan klan batu, dan untuk menghancurkan musuh bersama di daratan seperti klan jiwa, aliansi 5 klan dan 1 pemerintah secara resmi menyatakan perang terhadap klan jiwa mulai sekarang, dan segera mengorganisir koalisi untuk menyerang klan jiwa. 3 keluarga besar di World of Warcraft mengeluarkan pernyataan pada saat yang sama, mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan aliansi Tianfu, dan segera menyatakan perang terhadap klan jiwa dan mengirimkan orang-orang kuat untuk berpartisipasi dalam perang. Begitu berita mengejutkan seperti 5 atau 6 bom nuklir keluar, seluruh Zhongzhou langsung tercengang. Yah, reaksi mereka mungkin seperti ini. Sial, ke-7 keluarga telah membentuk aliansi. Sial, klan batu sudah mati. Sial, ternyata klan jiwa yang melakukannya. Sial, istana jiwa ternyata milik klan jiwa. Oh, ini diketahui seluruh Zhongzhou setelah pertempuran puncak jatuh berakhir. Sial, 3 keluarga besar di World of Warcraft juga ikut bergabung. Bagaimanapun, itu adalah serangkaian keparat yang mengejutkan semua orang. Ternyata klan jiwa ternyata adalah dalang di balik istana jiwa, yang sudah membuat mereka terkenal di benua Zhongzhou. Sekarang telah terungkap satu demi satu bahwa pelaku sebenarnya yang menghancurkan klan roh mayat hidup dan klan batu juga adalah klan jiwa. Sekarang klan jiwa akhirnya membuat marah manusia dan dewa. Ada 2 spesies yang diketahui di benua Doki, ras manusia dan ras Warcraft. Semua kekuatan super di kedua ras tersebut telah menyatakan perang terhadap ras jiwa. Di mata orang-orang Zhongzhou, 9 kekuatan besar yang bergabung pasti akan mampu melenyapkan momok besar klan jiwa ini dalam satu gerakan. Namun, mereka tidak mengetahui hasil dari masalah tersebut, namun tidak seoptimis yang mereka kira. Sebaliknya, itulah yang telah disimpulkan sebelumnya oleh Feng Zunze dan pejabat senior lainnya. Setelah aliansi secara resmi menyatakan perang terhadap klan jiwa, 5 klan dan 1 pemerintahan segera mengorganisir koalisi untuk menyerang wilayah pengaruh klan jiwa. Setelah pasukan koalisi memusnahkan semua kekuatan periferal klan jiwa dan sisa terakhir dari istana jiwa, mereka kehilangan posisi markas klan jiwa di dunia jiwa. Ya, seluruh klan jiwa dan dunia jiwa menghilang secara misterius tanpa meninggalkan jejak apapun. Di bawah berbagai faktor aktif dan pasif, klan jiwa akhirnya berubah dari terang menjadi gelap seperti istana jiwa sebelumnya. Pasukan koalisi, yang telah mencapai tujuan yang diharapkan yaitu, menghancurkan gunung dan mengguncang harimau, tidak merasa tertekan karenanya, mereka malah mundur dari pertempuran dengan tertib. Setelah pembubaran, pasukan koalisi kembali ke alam kuno semua pihak, berpegang teguh pada alam kuno dan menjaga mereka sampai mati. Karena mereka semua tahu bahwa jika Kaisar Huntian ingin menjadi seorang kaisar, dia harus mendapatkan 8 buah giok kaisar kuno Tuoshe dari 8 suku. Untuk mengumpulkan giok kaisar kuno Tuoshe yang lengkap, kaisar jiwa pasti akan menginstruksikan klan jiwa untuk menyerang klan kaisar lainnya. Mengingat kisah klan batu, orang-orang terkuat dari kekuatan utama di dunia kuno 6 arah secara pribadi telah ditempatkan di lorong luar angkasa untuk mengawasi keamanan lorong luar angkasa guna mencegah kecelakaan. Faktanya, karena saluran luar angkasa antara 6 kekuatan saling berhubungan, selama salah satu saluran luar angkasa dihancurkan, 5 pihak lainnya pasti dapat mendeteksinya dan datang membantu, yang sangat nyaman untuk dioperasikan. Setelah pasukan koalisi menyapu bersih kekuatan klan jiwa dan mundur hampir sebulan yang lalu, benua Zhongzhou akhirnya kembali damai, tetapi semua orang tahu bahwa ketenangan ini hanya sementara, dan kedua belah pihak diam-diam mengumpulkan kekuatan. Faktanya, orang yang paling bingung saat ini bukanlah orang Zhongzhou, melainkan klan jiwa. Sebelum menyerang alam batu,
klan Jiwa selalu merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Nah, selama ribuan tahun, klan Jiwa besar saya mengandalkan metode melahap darah klan kekaisaran kuno lainnya, dan klan tersebut terus berlanjut hingga hari ini, duduk santai dan menyaksikan pasang surutnya. Setelah Lord Soul Heaven Emperor mengambil alih sebagai pemimpin klan kami, dia menjadi lebih berbakat dan bertekad untuk melahap 7 klan lainnya selama 1000 tahun. Meskipun klan Xiao di antara 8 klan kuno di tengah memiliki monster bernama Xiao Xuan, yang hampir menjungkir balikkan klan Jiwa, pada akhirnya klan Xiao dihancurkan oleh klan Jiwa. Ribuan tahun telah berlalu, dan waktu telah matang untuk memajukan rencana tersebut. Mereka akhirnya mengambil inisiatif untuk memprovokasi perang, dan rencana mereka pun menjadi melahap 6 suku lainnya. Pertama gulingkan klan Roh, lalu hancurkan klan Batu, dan terakhir kalahkan klan Obat dalam satu gerakan. Dengan cara ini, diperoleh 3 keping batu giok kuno. Ketika 3 suku yang tersisa akhirnya bereaksi, mereka mengambil inisiatif menyerang dunia kuno untuk menciptakan kekacauan dan menarik pasukan koalisi, dan kemudian melancarkan serangan rahasia untuk mengambil Kaisar Giok kuno Tuoshe dari ketiga suku tersebut. Adapun Giok Kaisar kuno Tuoshe dari klan Xiao, dia pasti sudah lama ditemukan oleh Istana Jiwa. Dengan cara ini, klan Jiwa yang mengumpulkan 8 Kaisar Giok kuno Tuoshe berhasil membuka Gua Kaisar kuno untuk mendapatkan prototipe pil Kaisar, dan mematangkan prototipe pil Kaisar menjadi Kaisar Dou. Tindakan pertama adalah menghancurkan klan Eldar. Setelah persiapan yang matang, klan Jiwa melakukan apa yang selalu mereka lakukan di zaman kuno. Semuanya berjalan lancar, tidak ada yang mengetahui bahwa klan Jiwalah yang melakukannya atau klan kuno yang melakukannya. Menyenangkan, hampir 3 tahun telah berlalu sejak perubahan dalam klan Roh. Klan Jiwa yang dicerna akhirnya memulai tindakan kedua mereka, untuk menghancurkan klan Batu. Bagus sekali, semuanya berjalan dengan baik dunia. Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Setelah api penelan kekosongan menelan jiwa beberapa anggota klan Batu berpangkat tinggi, klan Jiwa akhirnya mengetahui bahwa mereka telah melakukan kejahatan dan bahwa mereka berada dalam masalah besar. Ternyata setelah tindakan pertama mereka, 5 suku yang tersisa sudah mengetahui siapa pembunuh klan Roh Mayat Hidup, dan menemukan rahasia terbesar klan Jiwa. Setelah itu, 5 klan kekaisaran dengan cepat menghubungi Tianfu dan klan Xiao, klan Jiwa. Apa itu klan Xiao? Siapa yang ingin kamu takuti? Kami secara pribadi melakukannya saat itu, tahukah kami seperti apa klan Xiao sekarang? Dan rahasianya tercapai. Aliansi strategis 6 suku dan 1 pemerintahan. Untungnya ke-6 suku dan 1 pemerintahan tersebut tidak berani berperang secara langsung karena kepentingan internal semua pihak yang terlibat, dan pemikiran internal mereka belum menyatu. Misalnya, klan Batu dan klan Obat, yang berada di posisi terbawah dalam hal kekuatan, percaya bahwa situasi saat ini sangat bermanfaat bagi mereka dan mereka hanya dapat mempertahankan status quo, dan tidak setuju untuk mengambil inisiatif untuk memulai sebuah perang. Klan Guntur dan klan Yan juga percaya bahwa setelah klan Jiwa dimusnahkan, klan kuno akan menjadi keluarga dominan, dan ruang hidup mereka akan diperas oleh klan kuno. Kedua suku tersebut percaya bahwa mereka bisa memulai perang, namun waktunya pasti bukan sekarang, waktunya harus ditunda, nanti lebih baik. Satu-satunya yang memiliki keinginan terkuat untuk berperang adalah klan Gu dan Tianfu, klan Xiao. Mereka bersikeras bahwa semakin cepat klan Jiwa dilenyapkan, semakin baik, dan mereka tidak boleh membiarkan kanker ini tumbuh lebih besar, yang pasti akan menyebabkan kebakaran. Namun hal yang paling membuat frustrasi adalah di antara 6 klan dan 1 aliansi pemerintah, 4 suara menentang dan 3 suara mendukung. Tentu saja, semua orang mengira klan Xiao ada di sini untuk membuat lelucon, jadi usulan untuk memulai perang harus menyerah. Kemudian, hal menarik terjadi, klan Batu yang kini memberikan suara menentang dimusnahkan. Kini ketiga suku yang selama ini melakukan perhitungan kecil-kecilan itu ketakutan dan akhirnya membuang pikiran kecilnya. Ketiga suku tersebut tidak pernah menyangka bahwa sumbu yang dinyalakan oleh suku Jiwa akan sebesar itu. Pendapat dalam aliansi akhirnya bersatu tidak seperti sebelumnya, dan perang pun dimulai. Mulai perang sekarang, segera. Biarkan perang dimulai. Klan Jiwa yang alur pemikirannya mencapai titik ini juga bingung. Ternyata bom kedua dari operasi sempurna mereka justru menyulut sumbu perang. Klan Jiwa mulai panik, 5 suku dan 1 pemerintahan memulai perang melawan kami pada saat yang sama. Kami dapat memahami bahwa mereka mempunyai dendam.
Namun, kini bahkan 3 kelompok etnis besar di World of Warcraft telah memanfaatkan kegembiraan tersebut untuk datang dan terlibat. Aku tidak tahan lagi. Apa-apaan ini? Klan jiwa mereka tidak pernah memprovokasi orang-orang kuat dari keluarga Warcraft, kan? Klan jiwa telah menjadi musuh semua negara adidaya di dunia yang dikenal. Apa yang harus kita lakukan jika seluruh dunia adalah musuh kita? Saya mulai panik. Segalanya telah berkembang hingga saat ini, semua orang di klan jiwa tercengang, dan mereka semua berteriak, tolong segera minta Tuan Kaisar Jiwa untuk keluar. Kaisar Huntian memperhatikan setelah muncul dan berkata, jangan panik, jadi bagaimana jika seluruh dunia adalah musuhmu? Bukan kita yang salah, tapi dunia. Saya sudah mengendalikan segalanya, dan saya akan menyampaikan berita besar untuk Anda nanti. Hasilnya, para pemimpin tertinggi klan jiwa ditentukan. Pada hari ini, Yao Chen menarik perhatian Xiao Yan. Hanya ada 2 bulan sampai hari upacara klan-klan Yao diadakan. Saya berencana untuk hanya membawa Anda dan Xiao Jiu ke klan Yao. Yang lain akan tinggal di alam bintang untuk mencegah klan jiwa menyerang. Jiu, itu adalah pejuang bintang 7. Kita bertiga bersama, kecuali klan jiwa mengirimkan pejuang bintang 8 untuk menangkap kita. Yao Chen meletakkan bulungan di tangannya dan menatap Xiao Yan. Yah, alangkah baiknya jika Xiao Jiu pergi melihatnya. Xiao Jiu saat ini berada di alam Xiao menerima warisan klan Xiaoku. Dia mungkin mati lemas. Xiao Yan mengangguk ringan. Segera setelah Xiao Jiu dibawa kembali ke alam bintang oleh Xiao Yan, Xiao Xuan dipanggil ke alam Xiao oleh Xiao Xuan yang mengetahui berita tersebut. 2 hari kemudian, Xiao Xuan berkata bahwa dia sangat puas dengan lelaki kecil yang hampir memiliki nama yang sama dengannya, dan dia ingin menjaganya selama 2 hari untuk bermain. Yah, itu berarti mengajarinya bersamanya. Oleh karena itu, Xiao Jiu masih berada di dunia Xiao hingga saat ini, dengan patuh menerima penelitian Xiao Xuan dan warisan yang lebih dalam dari klan Xiao. Xiao Xuan, yang menyadari nilai Jiu Xuan Golden Thunder, berencana menggunakan metode ini untuk mengikat Xiao Jiu sepenuhnya ke kereta klan Xiao. Ketika Xiao Zhan mendengar bahwa Xiao Yan telah membawa kembali adik laki-lakinya dengan kekuatan Sein pertarungan bintang 7, dia sangat bahagia sehingga dia memutuskan untuk mengakui Xiao Jiu sebagai putra keempatnya. Saudara laki-laki Xiao Ding dan Xiao Li, yang kekuatannya telah mencapai puncak Douzun, memandang saudara keempat yang tiba-tiba muncul dan terlalu kuat, saling berpelukan dan gemetar. Guru, saya punya firasat bahwa klan jiwa mungkin terus menyerang kita. Kita mungkin tidak akan terlalu damai di bawah klan obat dalam 2 bulan. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, maksudmu klan jiwa akan memanfaatkan kode klan-klan Yao untuk menyerang klan Yao. Tapi saat itu, baru 3 bulan sejak klan batu dihancurkan, dan klan jiwa memiliki nafsu makan yang besar. Kata Yao Chen sambil berpikir, jika saya adalah kaisar jiwa, saya pasti akan mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan terhadap klan Yao. Pertama, klan Yao adalah klan terlemah di antara klan kekaisaran yang tersisa. Jika klan jiwa ingin mengambil tindakan, klan Yao akan menjadi target pertama. Kedua, pikirkan apa yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Kaisar jiwa selalu bertindak tanpa batasan dan tanpa jejak. Terakhir kali, ketika kita semua berpikir bahwa klan jiwa akan menghentikan upayanya untuk sementara setelah menghancurkannya klan roh, dia dengan berani menyerang klan batu. Kali ini, kaisar klan jiwa juga akan menggunakan serangan mendadak. Ketiga, bahkan jika serangan mendadak klan jiwa gagal, itu bisa langsung berubah menjadi serangan yang kuat, memimpin serangan utama kekuatan koalisi ke dunia kedokteran, dan kemudian meluncurkan 3 klan. Nel mengambil kesempatan untuk mengambil Kaisar Giok kuno Tuoshe. Menurut pendapat Kaisar Huntian, dia tidak akan pernah kalah dalam menyerang klan Yao. Xiao Yan mengenang tingkah laku Kaisar Huntian dan tertawa. Kaisar Huntian suka memainkan trik yang tidak terduga, yaitu berpikir terbalik, memikirkan hal-hal yang tidak berani terpikirkan oleh orang biasa. Selama Anda mengikutinya ke arah yang berlawanan, Anda mungkin tahu apa yang ingin dia lakukan. Ya, jika klan jiwa ingin menyerang klan obat, maka Farmakope dalam waktu 2 bulan akan menjadi waktu terbaik untuk melakukannya. Mungkin klan jiwa akan mengirim orang untuk mengambil kesempatan menyelinap ke Farmakope, bekerja sama di dalam dan di luar, dan memimpin pasukan klan jiwa untuk menyerang dunia kedokteran. Yao Chen membanting meja. Guru,
Saran saya adalah pihak Tianfu kita harus memperingatkan 4 pihak lainnya sesegera mungkin, meningkatkan kewaspadaan, dan membiarkan pasukan koalisi diam-diam mengirim beberapa orang kuat ke dunia pengobatan terlebih dahulu untuk menunggu kedatangan Pharmacope. Xiao Yan menyarankan, "Oke, tanpa basa-basi lagi, aku akan mengurus ini sekarang. Nenek moyang Danta juga akan tiba di alam bintang hari ini, dan kamu bertanggung jawab untuk menghiburnya." Yao Chen berdiri dan menyerahkan kotak giok khusus kepada Xiao Yan. "Ya, Guru," jawab Xiao Yan sambil mengambil kotak giok itu. Yao Chen melambaikan tangannya dan segera meninggalkan aula. Jadi apa sebenarnya yang ada di dalam kotak giok ini? Itu adalah pil misterius kelas 9. Yang pasti, itu adalah pil misterius kelas 9 yang disempurnakan khusus oleh Yao Chen untuk menyerang alam yang lebih tinggi. Ya, itu disiapkan khusus untuk leluhur Pagoda Dan. Kejadian ini bermula dari sebulan yang lalu, ketika berita tentang klan batu yang mengikuti jejak klan roh dan diracuni oleh klan jiwa baru saja menyebar kembali ke klan Xiao. Xiao Xuan yang sangat terkejut dengan kejadian ini segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi antara klan Xiao dan Tianfu. Setelah beberapa diskusi dan penempatan, Xiao Xuan menyebutkan bahwa orang suci petarung tingkat tinggi dari klan jiwa saat ini, kecuali Kaisar Jiwa dan Api yang menelan kehampaan, adalah 4 orang suci iblis yang semuanya adalah orang suci petarung bintang 7. Untuk melawan Soul Demon dan Four Demon Saint, kita juga harus memiliki 7 Star Fighting Saint kita sendiri. Kebetulan Xiao Yan membawa kembali inkarnasi dari 9 guntur emas misterius, dengan kekuatan Saint petarung bintang 7 tingkat menengah. Ini bagus, tapi itu tidak cukup. Bukankah ada pembangkit tenaga listrik Dousain bintang 6 tahap akhir di sisi Tianfu di depannya yang budidayanya mendekati terobosan? Leluhur Danta yang telah setengah melangkah ke alam Dousain bintang 7, setelah ia dipromosikan ke alam Dousain bintang 7, tubuhnya juga akan berubah dengan sempurna menjadi ramuan emas kelas 9. Oleh karena itu, untuk mendorong keberhasilan kemajuan Patriark Danta, klan Xiao dan Tianfu berencana untuk membuka sumber daya mereka sendiri untuk memberikan terobosan kepada Patriark Danta. Pertama, Yao Chen menyempurnakan Suandan kelas 9 yang digunakan untuk mempengaruhi dunia. Kemudian dia mengundang leluhur Danta untuk datang ke Xiaoji dan memintanya untuk mengambil Suandan kelas 9 ini dan menyerang orang suci petarung bintang 7 di bawah pohon Bodhi kuno. Xiao Xuan masih tidak percaya, apakah ini masih bisa berhasil. Meskipun ini akan mengungkap keberadaan Xiao Jie dan Xiao Xuan, dan Pagoda Patriark juga merupakan orang tingkat tinggi mutlak di pihak Tianfu, jadi dia tidak takut membocorkan rahasia. Dan bukan berarti klan Xiao tidak berurusan dengan Danta pada saat itu. Ngomong-ngomong, senioritas leluhur Danta jauh lebih menakutkan daripada Xiao Xuan, dan masih ada hubungan romantis antara kedua pihak. Sejak perjalanan ke ruang api iblis, Danta telah sepenuhnya menghubungi leluhur Danta yang telah mengembara di dunia luar. Namun, saat ini, leluhur Danta masih tidak memilih untuk kembali ke Danta, melainkan meninggalkan kontak yang sama dan melanjutkan bepergian kemana-mana. Sampai suku roh dimusnahkan secara misterius, Tianfu mengetahui siapa pelaku sebenarnya di balik layar, dan dengan cepat mengeluarkan peringatan dini kepada semua sekte di Tianfu, yang merasa bahwa perubahan besar akan terjadi di Zhongzhou, segera mengakhiri pengembaraannya dan secara resmi kembali. Pagoda Dan, terletak di bagian terdalam Pagoda Xiao Dan. Oleh karena itu, cukup mudah bagi Yao Chen untuk menghubungi Danta leluhur sekarang. Yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah menunggu kedatangan leluhur Pagoda Danta di sini, menyerahkan Suandan kelas 9 ini kepadanya, dan kemudian membawanya ke alam Xiao untuk mencapai pencerahan dan terobosan di bawah pohon Bodhi kuno. Dadada, terdengar suara langkah kaki biasa, dan 2 sosok berjalan ke aula satu demi satu. Tuan muda, nenek moyang Danta ada di sini. Tuan Tianhuo memimpin seorang anak laki-laki berpakaian hijau ke aula utama dan membungkuk. Terima kasih, Penatua Tianhuo. Serahkan sisanya padaku, ya, Tuan Muda Istana. Tuan Tianhuo mundur sebagai tanggapan. Xiao Yan, bisakah kamu memberitahuku sekarang mengapa kamu memanggilku ke alam bintang begitu terburu-buru? Jejak keraguan melintas di wajah muda leluhur Danta. Xiao Jie, pohon kuno Bodhi Xiao Xuan dari klan Xiao, Xiao Yan, izinkan saya melihatnya terlebih dahulu. Pikiran saya sedikit bingung saat ini. Nenek moyang pagoda dan bergumam sambil melihat keterkejutan di wajahnya.
Xiao Yan tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada leluhur Danta untuk melakukan apa yang dia mau. Waktu yang lama, seperti yang diharapkan, kalian klan kekaisaran yang diwarisi dari zaman kuno semuanya adalah monster. Bahkan jika klan kalian dikalahkan untuk sementara waktu, bagaimana mungkin kalian tidak meninggalkan kekuatan cadangan untuk kembali? Nenek moyang Danta mengusap alisnya dan berkata dengan senyum pahit. Kalau begitu, leluhur, bagaimana kalau ikut denganku ke Xiao Realm sekarang? Xiao Yan berdiri dan menyampaikan undangan. Ayo pergi, nenek moyang juga ingin melihat kepala keluarga Xiao Xuan yang telah menghilang selama ribuan tahun. Nenek moyang Danta menyimpan kotak giok di tangannya, dan mengikuti Xiao Yan ke tempat yang agak tersembunyi di alam bintang ke saluran luar angkasa. Xiaoji, Pegunungan Xiaodi. Bas, ruang itu menggeliat, dan dua sosok muncul dengan aneh di tempat. Ini adalah alam Xiao. Konsentrasi energi antara langit dan bumi sebenarnya 7 atau 8 kali lipat dari dunia luar. Leluhur Danta dengan santai meraih sesuatu di kehampaan. Di bawah kakinya ada pegunungan yang terhampar di tanah seperti naga raksasa. Melalui awan energi tebal di atas pegunungan, samar-samar orang bisa melihat berbagai bangunan tinggi dan megah menjulang dari tanah di bawahnya. Di kedalaman pegunungan kuno dan suci ini, aura samar melintas satu demi satu dari waktu ke waktu, dan ada beberapa di antaranya yang bahkan harus diperhatikan oleh nenek moyang Danta. Ini adalah fondasi klan kekaisaran kuno, desah leluhur Danta dengan santai di dalam hatinya. Haha, kamu baik-baik saja, leluhur. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari belakang leluhur Danta. Hah, bisakah kamu muncul di belakangku dengan tenang? Danta leluhur melihat ke belakang tanpa sadar, dan sosok berkemeja hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung segera muncul di hadapannya. Melihat jenius tak tertandingi di depannya yang tampaknya masih memiliki gaya yang sama, mata leluhur Danta yang penuh dengan perubahan kehidupan melintas dengan sedikit ingatan dan berkata, Kepala klan Xiao Xuan, kamu memang masih hidup. Sebagai orang di Zhongzhou adalah negara adidaya yang sejarah pendiriannya mungkin dapat ditelusuri kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu. Sebagai klan kekaisaran kuno yang diwarisi dari zaman kuno, klan Xiao memiliki sejarah yang hanya lebih tua dari Danta. Namun sebagai salah satu pendiri Danta, nenek moyang Danta sudah hampir berusia 10.000 tahun. Adapun Xiao Xuan, Gu Yuan, dan Kaisar Hun Tian, sekelompok orang kuat yang aktif ribuan tahun yang lalu, usia mereka paling lama tidak lebih dari 2.000 tahun. Jadi dari segi usia, orang-orang seperti Xiao Xuan semuanya adalah generasi muda dari leluhur Danta. Tentu saja benua Douqi tidak pernah menilai pahlawan berdasarkan usianya. Yah, sepertinya nenek moyang masih suka bermain-main dengan dunia dengan cara yang unik ini. Melihat anak laki-laki berbaju hijau di depannya, senyuman muncul di mata Xiao Xuan. Saya pada awalnya adalah seorang ramuan. Jika saya ingin menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah, bagaimana mungkin saya tidak mengalami berbagai cara di dunia untuk melatih keadaan pikiran saya? Ini hanyalah jalan yang telah saya pilih. Ada perubahan-perubahan yang berbeda di dalamnya. Xiao Yan pasti sudah memberitahumu alasanku mengundangmu ke alam Xiao. Kami berspekulasi bahwa klan jiwa akan mengambil tindakan berdasarkan farmakope dalam 2 bulan. Pada saat itu, klan Xiao kami akan mengirimkan orang suci pertarungan bintang 7 untuk mendukung, dan akan ada orang suci pertarungan bintang 7 di pihak Tianfu yang bergegas ke dunia pengobatan, dan orang itu adalah kamu. Xiao Xuan mengulurkan tangannya dan mengangguk pada leluhur Danta. Patriark Danyao mengamati pegunungan Xiaodi di bawah dengan penuh minat. Sambil melihatnya, dia berkata, Kepala klan Xiao Xuan percaya padaku. Haha, jangan panggil aku ketua Xiao Xuan lagi. Aku tidak itu lagi. Klan Xiao sekarang adalah pemimpinnya, dan penerusku adalah Xiao San. Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Untuk kepercayaan diri, jika Suandan kelas 9 dan pencerahan di bawah pohon Bodhi tidak dapat mendorongmu ke tingkat yang lebih tinggi. Orang suci pertarungan bintang 7. Lalu aku, Xiao Xuan, benar-benar salah menilai orang itu. Setelah itu, Xiao Xuan melambaikan lengan bajunya dan awan energi tebal yang menghalangi mata semua orang segera menghilang, dan pilar surga raksasa akhirnya melompat ke mata orang tersebut. Leluhur dan pagoda. Di tengah-tengah pegunungan Xiaodi, sebatang pohon raksasa kuno berdiri dengan tenang di dataran, seolah-olah sudah ada di sini sejak zaman kuno. Pohon raksasa ini memiliki batang yang sangat besar sekitar 8.000 kaki,
seperti Optimus Prime yang menghubungkan langit dan bumi. Pola pohon yang lebat dan kuat pada batangnya semuanya menunjukkan suasana kuno. Gelombang udara segar yang sangat kaya menyebar dari tubuh pohon Bodhi kuno, beriak antara langit dan bumi, menyebabkan berbagai fenomena magis berubah dari waktu ke waktu di langit di atas pegunungan Xiaodi. Pohon kebijaksanaan reinkarnasi, murid leluhur Danta tiba-tiba menyusut dan berkata, "Haha, ayo pergi." Xiao Xuan memimpin leluhur Danta dan terbang menuju pohon Bodhi kuno. "Saudara Bodhi, dia akan menyerahkannya padamu." Xiao Yan berkata pada pohon Bodhi kuno di depannya. Tabrakan, terdengar suara dahan bergetar, lalu terdengar suara tua dari pohon besar, "Aku tahu." Bas, lampu hijau zamrud segera bergoyang, dan perlahan menyelimuti orang yang masuk. Nenek moyang Danta dalam kondisi budidaya. "Ayo pergi, kuharap dia bisa maju ke Seven Stars Fighting Scene dalam waktu 2 bulan. Kata Xiao Xuan sambil melayang di samping Xiao Yan. "Ya, leluhur Xiao Xuan." Kedua sosok itu segera berubah menjadi 2 aliran cahaya dan menghilang ke langit. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan hari diadakannya Pharmacope pun tiba. Adapun sosok yang duduk di pohon Bodhi kuno sebelumnya, dia telah berhasil menerobos sebulan yang lalu dan memimpin beberapa orang kuat dari Tianfu untuk tiba di dunia pengobatan terlebih dahulu untuk bersiap. Klan-klan Yao, dunia pengobatan, terletak di pegunungan Senong di ujung selatan Zhongzhou. Secara geografis, alam bintang terletak di wilayah selatan Zhongzhou, dan alam binatang berada di selatan alam bintang, hampir mencapai ujung paling selatan dari wilayah selatan. Pegunungan Senong berada lebih jauh ke selatan dari wilayah binatang dan sebenarnya berada di luar wilayah-wilayah selatan. Meskipun pegunungan Senong terletak di ujung paling selatan Zhongzhou, namun tidak sepi sama sekali. Pada awal berdirinya klan Yao, nenek moyang Kaisar Dou dari klan Yao menggunakan cara-cara yang hebat untuk mengubah pegunungan Senong menjadi tempat yang kaya akan energi spiritual. Setelah ribuan tahun budidaya berkelanjutan oleh klan Yao, pegunungan Senong menjadi semakin semarak. Selain kehadiran klan kekaisaran kuno seperti klan Yao di pegunungan Senong, ada juga seorang ahli pemurnian obat misterius tingkat 9 yang tinggal di sini dalam pengasingan dari Senong. Upacara akbar klan pengobatan ini adalah pertemuan akbar bagi semua alkemis terkemuka di Zhongzhou, dan Senong tua yang tinggal dalam pengasingan di pegunungan Senong ini tidak akan absen. Dengan kecepatan perjalanan Yao Chen, Xiao Yan dan Xiao Jiu, dibutuhkan waktu paling lama setengah hari untuk mencapai dunia kedokteran dari alam bintang. Namun, untuk mencegah klan jiwa yang kuat menyerang mereka di tengah jalan, Yao Chen dan yang lainnya tidak bergegas ke pegunungan Senong dari dunia luar, tetapi langsung pergi ke kedalaman dunia kedokteran melalui jalur luar angkasa antara 2 dunia. Nah, sepertinya sekarang Anda bahkan tidak perlu menunjukkan undangan dari Pharmacope. Di tempat rahasia jauh di dunia kedokteran, 5 lubang cacing luar angkasa berukuran lebih dari 100 kaki berdiri dengan tenang, pusaran perak di tengah lubang cacing luar angkasa perlahan berputar dengan kecepatan konstan. Di dekat lubang cacing luar angkasa, ada ratusan pria kuat berjubah klan pengobatan yang ditempatkan di sini secara diam-diam, seolah-olah mereka diam-diam menjaga sesuatu. Aura para pejuang klan pengobatan ini semuanya menakjubkan. Yang lebih lemah adalah prajurit puncak Dou Zun, yang lebih kuat adalah prajurit Semi Sein, dan pemimpinnya adalah Dou Sein bintang 1. Dari sudut pandang kepegawaian, tempat ini tampaknya sangat penting bagi klan obat. Bas, pusaran ruang angkasa berwarna perak di tengah salah satu lubang cacing ruang angkasa setinggi 500 kaki yang paling kiri tiba-tiba berakselerasi dan menggeliat. Pejuang klan obat yang sedang duduk bersila di tanah berdiri seolah merasakan sesuatu, dan bergumam, yang di sebelah kiri sepertinya adalah lorong luar angkasa menuju alam bintang. Mungkinkah itu pukulan besar dari Tianfu akan datang? Bas, detik berikutnya, 3 sosok terbang keluar dari lubang cacing luar angkasa. Orang suci pejuang dari klan Yao tiba-tiba gemetar ketika dia melihat pemimpinnya, dan buru-buru memimpin 2 orang semi suci tingkat tinggi untuk menyambutnya. "Tuan Yao Chen, selamat datang untuk mengunjungi klan kami." "Haha, itu tidak dihitung sebagai berkunjung. Ini seperti mengunjungi kembali tempat lama." Pria parubaya anggun berjubah putih berkata sambil tersenyum. Di belakang pria parubaya yang anggun itu ada 2 pria muda berjubah hitam. Keduanya terlihat sangat mirip, yang satu berusia 20-an, dan yang lainnya berusia 17 atau 18 tahun. Saat ini, keduanya memandang dunia ini dengan penuh minat.
Dunia kedokteran ini sama sekali asing bagi mereka. Orang suci petarung dari klan obat menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat. Tentu saja dia tahu identitas Yao Chen, jadi dia menyesali bagian kedua kalimatnya setelah dia mengatakannya. Oke, bawa aku ke Yao Shan. Yao Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dengan statusnya sebagai penguasa Tianfu, tidak perlu mempersulit Dosage bintang 1 dari klan Yao. Ya, Tuan Yao Chen, pejuang klan Yao, yang menghela napas lega, segera merespons dengan tangan terkepal, dan kemudian memerintahkan setengah suci senior di belakangnya, Yao Nanli, bawa Tuan Yao Chen dan yang lainnya ke Yao Shan. Petik 2. Tuan Yao Chen, tolong ikuti saya. Seorang pria kuat dari klan Yao bernama Yao Nanli membungkuk dan segera memimpin Yao Chen dan yang lainnya ke punggung seekor burung raksasa. Mereka dengan hati-hati mengendalikan burung raksasa itu dan menuju ke arahnya. Setengah jam kemudian, sebuah gunung besar yang menjulang tinggi ke awan muncul di pandangan semua orang. Di atas gunung besar, berbagai bangunan megah dapat terlihat samar-samar, dan pilar asap yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik ke langit, dipenuhi dengan aroma ramuan yang kaya. Ketiganya terjatuh. Melihat bangunan familiar di depannya, perhatian Yao Chen sedikit terganggu. Xiao Yan, yang mengetahui pikiran Yao Chen, mengikuti Yao Chen dalam diam. Dunia pengobatan lebih besar dari dunia bintang, tapi tidak sebesar dunia Xiao. Xiao Jiu, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, "Haha, alam bintang baru dibuka selama 15 tahun. Pada tahap awal, hanya saya yang mengambil tindakan. Di tahap selanjutnya, para santo petarung lainnya juga membantu. Tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan alam kuno ini yang telah diwarisi oleh klan kekaisaran kuno selama puluhan ribu tahun?" Yao Chen tampak terhibur oleh Xiao Jiudu yang imut, dan dia tiba-tiba keluar dari kondisi pikiran yang sedikit sentimental. "Begitukah?" kata Xiao Jiu. "Haha, ayo pergi. Ayo jalan mendaki gunung kali ini. Lagi pula ini masih pagi." Yao Chen tersenyum tipis dan segera mengajak Xiao Yan dan Xiao Jiu berjalan perlahan menuju puncak gunung. Di sisi lain alun-alun, seorang lelaki tua dengan wajah agak muram dan bibir tipis seperti bila berhenti di sini dengan tenang, menatap Yao Chen dan 3 orang yang semakin dekat dengannya dengan ekspresi rumit. Ya, dia adalah Yao Wangui, tetua hukum pidana dari klan Yao. Dan di sekitar Yao Wangui, ada sekelompok anggota klan Yao yang semuanya mengenakan jubah klan Yao, mengelilinginya di tengah. Sejujurnya, Yao Wangui paling menikmati perasaan dikelilingi bintang, jadi dia selalu membawa sekelompok pemalas untuk menyombongkan dirinya kemanapun dia pergi. Hari ini adalah peristiwa besar bagi klan Yao, Hari Farmakope. Pada hari yang begitu megah, Yao Wangui merasa tidak masuk akal jika tidak menemukan beberapa teman lama yang biasanya berbicara baik untuk dibanggakan dan dihargai setiap hari. Terlebih lagi, Anda tidak bisa menyombongkan diri di tempat dengan sedikit orang. Jika Anda tidak bisa membiarkan orang lain melihat kepura-puraan Anda dan berteriak, 666, lalu apa gunanya kepura-puraan seperti itu? Oleh karena itu, Anda harus menyombongkan diri di tempat yang ramai, dan Welcome Plaza di Gunung Yaoshan, yang memiliki banyak pengunjung, adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Jadi hari ini, Yao Wangui membawa sekitar selusin teman yang pandai bicara ke alun-alun penyambutan di tengah Gunung Yao untuk berjalan-jalan, sehingga teman-teman dari kelompok etnis lain juga bisa melihat penampilan heroik Lord Yao Wangui. Akibatnya, dia baru saja mengambil 2 langkah ketika Penatua Wan Huo tiba-tiba memberinya perintah rahasia. Yao Chen, penguasa Tianfu, telah tiba di klan Yao, dan memerintahkan Yao Wangui untuk bergegas maju menyambutnya. Setelah Yao Wangui mendengar berita itu, dia merasa tidak enak. Penatua Agung Wan Huo sebenarnya memintanya untuk menjemput Yao Chen. Bukankah itu jelas merupakan penghinaan bagi Yao Wangui, sehingga membiarkan Yao Chen melampiaskan amarahnya? Mengapa dia, Yao Wangui, telah bekerja keras untuk setia kepada klan Yao sepanjang hidupnya, namun pada akhirnya, demi memenangkan pihak Tianfu, klan tersebut justru mendorongnya sebagai korban Yao Chen klan dengan mudah. Mengapa dia menolak minum obat sama sekali? Saya, Yao Wangui, telah melakukan perbuatan baik untuk klan Yao, dan saya ingin bertemu dengan pemimpin klan. Yao Wangui berteriak dengan enggan kepada Penatua Wan Huo. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh Bapa Bangsa. Pada saat itu, Penatua Agung Wan Huo menjawab dengan tenang kepada Yao Wangui. Petik 2.
Di benua Douqi di mana kekuatan besar dimiliki oleh diri sendiri, Patriark Yao Dan adalah orang yang paling berkuasa di klan Yao. Perintahnya adalah kehendak seluruh klan Yao, dan tidak ada yang bisa menolak. Sebagai tetua hukum pidana klan Yao, Yao Wangui tahu betul apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak mengikuti perintah pemimpin klan Yao Dan. Merampas posisi seseorang dan menghadap tembok selama 10 tahun dianggap sebagai pelanggaran ringan, dan seseorang bahkan dapat dicabut budidayanya dan dikeluarkan dari klan. Ini sungguh mengerikan. Bagi Yao Wangui yang haus kekuasaan, dia tidak boleh kehilangan posisinya sebagai penatua hukum pidana, dia juga tidak ingin kehilangan budidayanya dan kemudian diusir dari klan Yao seperti anjing tersesat. Saat Yao Chen diusir dari klan Yao saat itu, Yao Wangui mengetahui dengan jelas pengalaman tragis yang dialaminya, dan dia tidak pernah ingin mengalaminya secara pribadi. Oleh karena itu, Yao Wangui kembali ke lapangan penyambutan dengan patuh. Kini, Yao Wangui hanya melihat ke arah Yao Chen yang semakin mendekat. Setelah banyak keraguan, Yao Wangui masih merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa membuka mulutnya. Memikirkan bahwa Yao Wangui, penatua hukum pidana Tangtang dari klan Yao, akan benar-benar menundukkan kepalanya kepada seekor semut dari masa lalu, semut yang sama yang diusir dari klan dengan tangannya sendiri saat itu. Ketika Yao Wangui menatap Yao Chen dengan bingung, para anggota geng merasa bahwa mereka mendapat semacam sinyal. Lihat, itu Yao Chen, penguasa Tianfu, yang ada di sini. Haha, kamu hanyalah putra keluarga yang ditinggalkan, dan kamu ingin kembali ke penguasa Tianfu. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, menang, bukankah kamu dikeluarkan dari klan oleh tuan kita Yao Wangui? Itu benar sekali, aku khawatir dia menjilat wajahnya kali ini karena dia masih ingin mengukir nama orang tuanya di monumen keluarga klan Yao kita, kan? Haha, Tuan Yao Wangui belum mengatakan apapun tentang masalah ini. Siapa di klan yang berani menyetujui ini? Petik 2. Mungkinkah undangannya untuk datang ke klan Yao kita dicuri? Tidak ada tetua di klan yang mengundang Yao Chen. Di mana apakah dia mendapat undangannya? Kerumunan pembantu berkumpul di sekitar Yao Wangui. Apa yang Anda katakan kepada saya hampir sarkastik dan keji. Ho, 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 Yao Wangui di samping bisa mendengar napasnya semakin berat, wajahnya memerah, dan dia terengah-engah. Terlihat jelas bahwa emosi di tubuhnya telah mencapai puncaknya. Ketika sekelompok teman lama yang pandai bicara ini melihatnya, mereka merasa kali ini kesombongan mereka sehari-hari stabil, dan perkataan mereka menjadi semakin keterlaluan. Seorang pria parubaya kurus yang berdiri di sisi kiri Yao Wangui melihat ini dan sangat ingin mencoba. Jika Anda ingin saya berbicara tentang pencuri tua Yao Chen itu, Pak. Petik 2. Bang, tamparan keras tiba-tiba terdengar. Sudah cukup, kamu mencoba membunuhku. Yao Wangui meraung dengan wajah galak. Emosinya yang sudah lama terpendam akhirnya meledak. Pria parubaya kurus itu ditampar oleh Yao Wangui dan wajahnya tertegun. Mulutnya penuh darah. Dia menatap Yao Wangui dengan tatapan kosong dan berkata, "Aku tidak salah, aku tidak." Bang, petik 2. Pah, tamparan yang sangat keras lagi, kali ini sisi kiri dan kanannya akhirnya simetris. Puff, seteguk besar gigi berdarah tiba-tiba keluar dari mulut pria parubaya kurus itu. Keluar dari sini, keluar. Yao Wangui melambaikan semangat juangnya dan menyerang semua orang di sekitarnya dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, para pembantu ini, yang merupakan Douzun terkuat tapi bintang 8, didorong dengan liar oleh pelatih Douqi satu demi satu, dan mereka melarikan diri keluar sekuat yang mereka bisa. Penatua Yao Wangui sudah gila, ayo cepat pergi. Ada yang salah, ayo pergi. Beberapa orang saling memandang dengan ngeri, dan kemudian melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ho, itu semua karena kamu Jalang, aku tidak belajar dengan baik, itu semua karena kamu. Teriak Yao Wangui dengan gila-gilaan pada sosok beberapa orang yang mundur. Akhirnya, mereka benar-benar menghilang dari pandangan Yao Wangui, dan Yao Wangui pun membuat keputusan di dalam hatinya. Fiuh, jika kamu tidak memiliki wajah, maka kamu tidak memiliki wajah. Bagaimanapun, aku tidak bisa kehilangan kursiku sebagai penatua hukum pidana. Yao Wangui menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju Yao Chen dan yang lainnya. Faktanya, 3 orang dengan penglihatan yang sangat baik telah memperhatikan Yao Wangui yang psikotik, tetapi mereka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan.
Melihat Yao Wangui berjalan ke arahnya, Xiaoyan sedikit terkejut dan kemudian tersenyum. Apakah klan Yao gila? Ketika klan jiwa bisa menyerang kapan saja, mereka bahkan berani menjilat gurunya sebelum terlambat. Biarkan ini pecundang menyebabkan masalah bagi gurunya. Menurutku tidak, pemimpin klan Yao dan tidak sebodoh itu. Melihat Yao Wangui dengan wajah tragis, Yao Chen berkata sambil tersenyum penuh arti. Dadada, Yao Wangui berjalan lurus menuju Yao Chen dan yang lainnya. Karena upacara akbar klan Yao, lapangan selamat datang telah mengumpulkan banyak orang. Sebelumnya, serangan gila Yao Wangui terhadap suku di sekitarnya telah menarik perhatian beberapa orang. Kini tindakan Yao Wangui menuju Yao Chen menyebabkan banyak orang berhenti dan mengamati. Mengetahui identitas kedua belah pihak, mereka tahu ada keributan lagi. Salah satunya adalah Yao Wangui, tetua kriminal klan Yao yang sendirian mengusir Yao Chen, dan yang lainnya adalah Yao Chen, putra terlantar dari klan Yao yang sekarang menjadi penguasa Tianfu percikan api yang akan mereka ciptakan. Yao Wangui, dengan ekspresi pengorbanan yang murah hati di wajahnya, berdiri di depan Yao Chen dan yang lainnya, mengepalkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Yao Chen, pemimpin klan telah memerintahkanku untuk mengundangmu mendaki Gunung Yao dan mengamati Farmakope. Yao dan meminta Penatua Wan Huo untuk memberitahu Yao Wangui, dalam aliansi 5 klan dan 1 klan, status klan Tianfu dan Yao sepenuhnya setara, jadi ketika Yao Wangui melihatnya Yao Chen, dia harus memanggilnya, Tuan. Aliansi antara klan Yao dan Tianfu tidak bisa dipatahkan. Jika Yao Wangui sendiri yang memutuskan aliansi antara kedua pihak, Yao dan akan mengambil alih kepala Yao Wangui. Apalagi yang bisa Anda katakan jika hati Anda sebaik obat? Tentu saja aku berjanji padanya. Petik 2. Penonton di luar yang hendak menonton pertunjukan saling memandang dengan bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah itu berarti Yao Wangui dan Yao Chen adalah musuh bebuyutan? Pertarungannya bahkan belum dimulai, dan kamu berlutut seperti ini. Kecewa, Yao Wangui, dulu apakah kamu pernah membayangkan kejadian ini akan terjadi hari ini? Yao Chen berkata dengan penuh minat sambil menatap lelaki tua di depannya. Omong-omong, Yao Wangui jauh lebih tua dari Yao Chen. Bagaimanapun, ketika Yao Chen masih remaja, Yao Wangui sudah menjadi tetua kriminal yang kuat di klan Yao. Namun dari sudut pandang Yao Chen, bakat kultivasi Yao Wangui cukup buruk. Ketika Yao Chen meninggalkan klan Yao, dia adalah semangat juang bintang 7, sedangkan Yao Wangui adalah santo petarung bintang 2. Ketika Yao Chen kembali ke klan Yao, dia adalah seorang santo petarung bintang 5, sedangkan Yao Wangui adalah seorang santo petarung bintang 4. Setelah beberapa dekade, saya tidak menyangka Yao Wangui tidak membuat kemajuan apapun. Sampah. Yao Wangui sepertinya tidak mendengar apa-apa. Dia melambaikan tangannya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuan Yao Chen akan mengikutimu mendaki gunung. Oh, kenapa aku memberitahumu ini? Ini seperti jembatan membosankan tempat beberapa keluarga pecundang bangkit. Duan, saya pikir pemimpin klan Yao danlah yang memaksa Anda untuk datang ke sini. Anda dapat kembali. Yao Chen tertawa dan kemudian melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Yao Wangui pergi. Tidak, sang patriark tidak memaksaku untuk datang, aku datang ke sini sendirian. Yao Wangui menjadi cemas setelah mendengar ini dan buru-buru menepuk dadanya untuk mengungkapkan pendiriannya. Dia harus menyelesaikan tugas ini. Jika dia gagal menyelesaikannya, dia akan dipukuli sampai akhir oleh klan. Jika dia kehilangan kekuatannya, Yao Wangui akan menemukan teman baik yang baik dan pandai bicara. Mereka akan mengelilinginya setiap hari untuk memuji dan memujinya. Di hari seperti itu, lebih baik membiarkannya mati tanpa minum obat apapun. Kamu mengganggu kesucian orang dan tidak tahu bagaimana menunjukkan penghargaan. Ayo pergi. Yao Chen mengerutkan kening dan melirik ke arah Yao Wangui, lalu melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari tempatnya, membungkus Xiao Yan dan Xiao Jiu. Bas, ruang itu menggeliat, dan riak-riaknya segera mereda. Tuan Yao Chen, saya. Sungguh-sungguh, jangan pergi, tolong, Tuan Yao Chen. Tuan Yao Chen, Yao Wangui, sepertinya Tuan Istana Yao Chen masih belum bisa memaafkanmu. Jadi kami tidak punya pilihan selain memintamu ikut bersama kami. Sebuah cibiran muncul, dan 3 orang suci pejuang klan pengobatan keluar dari kehampaan.
1 orang suci petarung bintang 5 dan 2 orang suci petarung bintang 4. Keduanya adalah anggota Dewan Tetua Klan Yao, dan peringkat mereka semuanya lebih tinggi daripada Yao Wangwei. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.